Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan hal-hal baik selalu menyertai teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Molin Nur Azizah, NIM 230701947. Saya dari Prodi Tadris Matematika IAIN Salatiga. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit tips belajar menyenangkan ketika di rumah. Oleh karena itu, yuk simak selanjutnya. Dunia sedang digegerkan dengan adanya kasus virus corona atau disebut dengan COVID-19 yang menjangkit hampir di berbagai negara. Berbagai antisipasi dilakukan dari mulai melakukan tindakan lockdown hingga perburuan masker dan hand sanitizer. Indonesia pun tak kalah hebohnya dengan negara lain dalam menghadapi COVID-19. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh para peninggi negara yang berpacu dengan semakin banyaknya korban yang berjatuhan setiap harinya. Salah satu kebijakan yang diusung untuk menekan jumlah merebaknya wabah ini adalah melalui tindakan meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Berbagai ujian yang telah disiapkan jauh-jauh hari harus rela untuk ditunda karena semakin merebaknya wabah corona dan khawatirnya semakin banyak menjangkit di lingkungan sekolah. Namun demikian, siswa-siswa tetap harus mengutamakan belajar di tengah meluasnya wabah corona meskipun mereka harus belajar di rumah. Belajar di rumah bukanlah perkara yang sulit untuk dijalani, namun butuh perjuangan yang lebih untuk melakukannya ditambah usaha yang menghadapi rasa malas dan jenuh. Nah, untuk itu berikut ada beberapa tips agar belajar di rumah tetap menyenangkan. Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Belajar bukanlah hal yang sulit dilakukan. Namun, belajar terkadang membutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam memahami apa yang dibaca dan dikerjakan. Suatu belajar yang kondusif adalah salah satu faktor keberhasilan untuk mencapai tujuan belajar itu sendiri. Suasana belajar yang tenang, tidak gaduh, akan membuat apa yang dipelajari akan semakin mudah dipahami. Beberapa siswa lebih nyaman jika belajar dalam keadaan sunyi. Waktu yang paling tepat bisa dilakukan saat menjelang subuh atau di siang hari, di saat anggota keluarga sibuk bekerja di luar rumah. Namun, ada beberapa siswa yang merasa nyaman belajar jika diiringi alunan musik. Nah, semua itu tergantung pada gaya belajar masing-masing. 2. Pilih tempat belajar yang kondusif. Tempat belajar juga menjadi faktor terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Semakin nyaman kita belajar di tempat tersebut, semakin banyak inspirasi atau ide-ide baru yang didapat. Seperti halaman belakang, teras depan, dan ruang kamar bisa menjadi pilihan untuk belajar di siang hari. Ruangan ber-AC akan menciptakan suasana sejuk dan rileks meski terkadang menyebabkan rasa ngantuk. 3. Gunakan media sosial sebagai tempat diskusi. Belajar di dalam rumah dan tidak diperbolehkan keluar rumah mungkin menjadi masalah besar bagi siswa. Siswa yang terbiasa di sekolah dengan sistem pembelajaran secara diskusi atau tatap muka. Namun, ada cara lain yang bisa dilakukan untuk melakukan diskusi meski terpisah jarak dan waktu, yaitu dengan menggunakan media sosial. Nah, beberapa media sosial saat ini telah dilengkapi dengan fitur video call yang memungkinkan beberapa orang bisa berdiskusi di dalamnya atau hanya sekedar chat biasa untuk membahas pelajaran atau tugas sekolah. Seperti contoh WA, Zoom, Meet, dan lain-lain. Nah, itu bisa digunakan untuk diskusi selama di rumah. 4. Jangan paksakan belajar di saat rasa jenuh datang. Konsisten belajar terkadang tidak selalu stabil. Ada kalanya rasa jenuh datang di saat kita sudah terlalu lama belajar. Saat keadaan seperti ini, tidak ada salahnya kita berhenti sejenak untuk mengalihkan kepada hal-hal yang bisa untuk mengusir rasa jenuh. Misalnya dengan bermain game,
menonton TV, menonton film, atau yang lain-lain. Nah, untuk menghilangkan rasa jenuh itu kembali ke pribadi teman-teman. Biasanya ketika bosan itu mau ngapain gitu. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata yang kurang berkenan. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.